Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca koran atau baca berita ya di internet gitu, kan seringnya ada berita begini, perusahaan A menganggarkan capex sekian gitu untuk tahun buku 2025 misalnya seperti itu. Jadi ada kesan bahwa kalau misalnya perusahaan capexnya gede, oh ini berarti prospeknya bagus, ya. Dan kesan itu memang tidak keliru. Karena apa? Capex yang besar artinya perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan itu melakukan ekspansi usaha. Dia keluar uang untuk membeli aset tertentu, ya, atau intinya untuk memperluas usahanya, ya, atau untuk diversifikasi dan seterusnya. Dengan dia keluar modal, membeli mesin, membangun pabrik dan seterusnya, diharapkan pendapatannya itu juga akan meningkat dong, kalau memang istilahnya modalnya lebih besar, ya. Tapi apakah selalu seperti itu? Ya. Apakah dengan capex yang besar itu sama dengan pendapatan, laba bersih meningkat, ekuitas meningkat, harga sahamnya naik? Ternyata enggak, Pak. Enggak selalu. Kenapa? Ada beberapa faktor yang kita harus perhatikan. Pertama, ekspansinya ini dibiayai pakai apa? Apakah modal sendiri atau pinjaman bank? Kalau pakai pinjaman bank, ya, itu kurang bagus tentu saja. Malah risikonya cukup besar. Kenapa? Ketika perusahaan berekspansi, membuka pabrik baru, memproduksi lebih banyak barang, itu belum tentu barang yang diproduksi itu laku terjual toh. Kalau misalnya pabriknya dibangun pakai uang sendiri, nggak masalah. Tapi kalau pabriknya dibangun pakai utang, sedangkan produknya tidak terjual, nggak laku kejual, ya tetap dia harus bayar bunga, ya. Dan itu bisa bikin perusahaannya jadi rugi. Yang kedua, ya, capexnya itu digunakannya untuk apa, dan ada dua kemungkinan. Yang pertama, mengembangkan usaha yang ada. Yang kedua, diversifikasi ke usaha baru. Diversifikasi ke usaha baru. Contohnya yang tadi kita baru saja bahas, ya, Adaro Energi. Adaro melepas AAI, ya, anak usaha terbesarnya, karena dia mau fokus ke batu bara metalurgi dan juga energi terbarukan. Kalau yang batu bara metalurginya mah oke lah, karena ini sudah berjalan melalui ADMR, ya. Udah lama tuh, sejak tahun 2010, ya. Ketika tambang batu bara metalurginya itu diakuisisi dan udah mulai jalan lah sekarang. Tapi kalau untuk energi terbarukan ini, wah ini masih lama banget, Pak Nanda, untuk bisa diharapkan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Yang perlu dicatat juga begitu. Jadi kadang horizon investasinya perusahaan-perusahaan di BEI itu jauh lebih panjang dibanding horizon investasi investor retail. Kalau bagi kita kan pegang saham setahun 2 tahun itu udah termasuk jangka panjang. Tapi kalau perusahaan-perusahaan gede, ya, Astra, Telkom, termasuk mungkin kenapa Telkom berani beli saham Goto? Ya mungkin untuk jangka panjang, dan ketika kita bicara jangka panjang ini ya sampai 30-50 tahun ke depan gitu. Which is kalau bagi kita ya nggak bisa horizon sepanjang itu. Apa namanya, duit kita kan nggak sebanyak korporasi ini, ya, bahkan meskipun Anda punya uang triliunan sekalipun seperti itu. Nah, jadi kita tetap harus lihat yang paling bagus adalah kalau ekspansinya itu masih di bidang yang sama. Jadi dia nggak perlu ngerintis lagi gitu loh. Misal kalau perusahaan kayak ini ya, contohnya PBID itu kan dia punya pabrik plastik. Nah, dia ekspansi, dia membangun pabrik plastik lagi gitu. Jadi produk yang sama tapi kapasitasnya bertambah. Atau yang kemarin saya bahas juga, Harta Dinata. Dia ekspansi terus tuh. Dia bikin pabrik, dia menambah kapasitas pabrik perhiasan emas, dia masuk ke gadai emas, dia masuk ke logam mulia, dia ekspor perhiasan emas ke luar negeri, tapi masih fokus di situ, di perhiasan emas dan logam mulia. Dia nggak bikin yang lain-lain lagi gitu, nggak bikin perak misalnya, atau nggak tambang emasnya itu sendiri, itu udah di luar kompetensinya dia lah, seperti itu. Nah itu baru bagus seperti itu. Itu aja sih. Jadi intinya bukan berarti capex yang besar otomatis prospeknya cerah, melainkan kita harus lihat lagi minimal dua aspek itu tadi. Satu, capexnya pakai duit sendiri atau utang. Kedua,
untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, which is bagus, atau mengembangkan usaha baru yang harus dirintis lagi dari awal, which is itu kurang bagus gitu. Cukup Pak Nanda.